Representasikan burung kangkareng Sulawesi yang eksotik dengan ciri khas paruh berwarna keemasan. Burung ini adalah endemik Sulawesi yang merupakan spesies burung rangkong dalam famili Bucirotidae. Keluarga kangkareng ini adalah jenis burung yang tergolong dan rentan hampir punah, sehingga merupakan satwa yang dilindungi. Merepresentasikan landmark yang sangat ikonik dari Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Tugu Layar Puncak Pontolo Indah. Tugu ikonik yang berbentuk layar ini menjadi simbol penyambutan dan pemandangan pertama yang menyapa setiap pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota yang datang ke Kabupaten Gorontalo Utara. Puncak Pontolo Indah akan diproyeksikan oleh pemerintah setempat sebagai ruang publik, pusat UMKM dan hiburan, serta rest area untuk masyarakat agar bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan. Maskot terakhir adalah Putri Gorontalo atau dalam sebutan orang Gorontalo NOU, yang merupakan Putri Indonesia Gorontalo tahun 2024 sebagai representasi perwakilan daerah Gorontalo pada ajang bergengsi nasional. Dengan advokasinya memajukan kesejahteraan perempuan pengrajin kain tradisional Karawo. Tentunya hal ini selaras dengan visi misi Bank Indonesia Gorontalo yang terus berkomitmen mempromosikan Karawo sebagai kain khas Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional. Sejak tahun 2011, Bank Indonesia Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo dan Dekranasda Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong agar Karawo semakin dikenal. Salah satunya melalui acara Gorontalo Karnaval Karawo. Selain konsisten menggelar GKK, terus dilakukan pendampingan, pembinaan, dan akselerasi kepada para desainer dan pengrajin Karawo untuk naik kelas. Dengan penasehat utama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Bapak Bambang Satya Permana, desainer Aris Jamil, make up Aris Jamil XLT Pro Cosmetics, model Abi Amalia Sagita Arsyad, Larasati Jafar, Ayu Ismail, Nadia Indriani K. Usia.
dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang mempersembahkan sebuah mahakarya karnaval bertema Treasures of Gorontalo, Guardians of the Sea and Porters, honoring whale sharks harmony and Otana's legacy as a symbol of Gorontalo's glory. Sebuah perwujudan keindahan sejarah dan kekayaan bahari yang menjadi harta tak ternilai bagi Gorontalo. Kostum ini menampilkan balutan kain biru elegan berpadu dengan kuning, menghadirkan nuansa megah sekaligus modern. Keindahannya semakin diperkaya dengan sulaman tradisional karao dari Gorontalo yang dipadukan harmonis dengan songket Palembang, simbol kejayaan dan kebesaran warisan budaya Indonesia. Berdiri gagah di tepi Danau Limboto, Benteng Otonaha menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Gorontalo. Dahulu, benteng ini adalah pusat pertahanan kerajaan, tempat rakyat mempertahankan tanah air dengan keberanian dan strategi. Dalam kostum karnaval, 3 ornamen megah melambangkan Benteng Otonaha, Ulu Bahu, dan Otahia, ikon kekuatan, kecerdikan, serta persatuan yang tak lekang oleh waktu. Sementara itu kedalaman Teluk Botubarani, hamparan laut biru menyimpan pesona wisata bahari Gorontalo yang mendunia. Di sanalah para wisatawan berkesempatan berenang bersama hiu paus, raksasa lembut sang penjaga laut. 2 di antaranya, Shirley dan Bima, hadir sebagai simbol harmoni, kelembutan, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem samudera demi masa depan yang lestari. 2 mahakarya kostum ini berpadu dalam satu harmoni, menghadirkan narasi besar tentang Gorontalo sebagai tanah penuh harta berharga dengan lautnya yang dijaga oleh whale sharks harmoni dan dartannya yang dilindungi oleh Otanaha's legacy, sebuah kejayaan, kebanggaan, dan identitas Gorontalo yang abadi. Dengan Kepala Dinas Dr. Insinyur Arianto Husain MMP, penanggung jawab Safrano Isa SPMSI, dan desainer by Abi Collection. Kami ucapkan terima kasih untuk maskot dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Sesaat lagi kita akan menyaksikan eksibisi selanjutnya dari tetangga kita di Sulawesi Tenggara. Namun sebelumnya kami mengucapkan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo untuk menunggu sebentar, karena rombongan dari Bapak Gubernur Gorontalo mungkin ingin melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali untuk rombongan yang akan segera meninggalkan lokasi Gorontalo Karnaval Karao.
Eksibisi selanjutnya dari DPD Asosiasi Karnaval Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra Tenun Karnaval, The Legend of Anoa. Sulawesi Tenggara atau yang dikenal dengan Bumi Anoa memiliki warisan budaya, keindahan alam dan kearifan lokal yang sangat beragam dengan adat dan istiadat yang masih terjaga serta masih menjunjung tinggi sebagai pilar kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara sampai saat ini. Di Bumi Anoa terdapat 4 etnis suku besar yang mendiami jazirah Bumi Anoa, di antaranya suku Tolaki, Buton, Muna, dan Moronini. Selain 4 suku besar yang ada, terdapat beberapa suku seperti Mekongga, Wawani'i, dan beberapa suku bangsa yang mendiami jazirah Sulawesi Tenggara. Dalam kostum terdapat filosofi dari beberapa etnis dengan rumah adat masing-masing, tanduk Anoa serta sayap burung Mekongga dengan menggunakan kain wastra tenun Sulawesi Tenggara. Kontingen Sulawesi Tenggara di bawah binaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Beli Harli Tomdili SEMSI, dan DPD Asosiasi Karnaval Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan talent-talent terbaik Sulawesi Tenggara, Ade Wijaya, Jember Fashion Carnaval, Amelia Zahra, Muhammad Galang Saktiawan, Desainer by Fajar Andika, Amir Malik, Makeup by Ade Wijaya, Inae Konasara Ie Pinesara, Inae Lia Sara Ie Pinekasara, Kabara Katino Tana Wolio, Kabara Katino Witeno Una, Nerasa Laro Vanko Wanuando, Maimo ke Sulawesi Tenggara. Peserta eksibisi selanjutnya dari Kabupaten Lubuk Banggai, Provinsi Sulteng. Kabupaten Banggai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 187 potensi destinasi yang tersebar di 24 kecamatan. Juga memiliki komoditi andalan dari sektor pertambangan, gas, amonia, nikel, sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan lainnya. Mempunyai ikon daerah burung maleo yang terkait dengan upacara adat tumpe, prosesi adat pengantaran telur burung maleo atau manuk mamua ke Kerajaan Banggai. Mengikuti tampilan eksibisi Festival Karawa yang kelima kalinya, Kabupaten Banggai maju dan berkembang dari segala sektor melalui kepemimpinan Bupati Banggai, Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamorika MM Aipo, dan Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Burkanuddin Masulili MM. Untuk yang kedua kalinya dengan mengusung visi misi 2025 sampai dengan 2030 dengan 9 program unggulan. Memakai kata gerbang gerakan membangun Banggai, yaitu gerbang sehat, gerbang cerdas, gerbang produktif dan sejahtera, gerbang berdaya, gerbang desa, gerbang pangan, digital dan terang, gerbang layak bersih dan lancar, gerbang amanah dengan tagline bergerak bersama berkelanjutan menuju gerbang timur Sulawesi Tengah. Selanjutnya, peserta exhibition dari Paguyuban Pasundan Wilayah Gorontalo, Prabu Siliwangi, Perjuangan dan Warisan Abadi, adalah tokoh legendaris yang tak bisa dipisahkan dari sejarah Jawa Barat dan Kerajaan Sunda. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama Kerajaan Pajajaran. Peserta eksibisi selanjutnya, Paguyuban Warga Pasundan, Pusat Gorontalo. Inilah dia Sunan Gunung Jati, cahaya Islam Tatar Pasundan Pemersatu Nusantara. Sunan Gunung Jati, the light of Islam, Sundanese land uniting the oppressed people. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa abad ke-15. Lahir dari keturunan bangsawan Arab dan Sunda,
Beliau mampu memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga dakwahnya diterima dengan damai. Sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, beliau dikenang sebagai pemimpin spiritual, politikus, sekaligus pemersatu masyarakat.